Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda pesan tiket pesawat, hotel, plus sewa mobil, semuanya sekaligus cuma dalam hitungan menit? Gampang banget kan? Nah, di balik kemudahan itu semua, ada sebuah mesin raksasa yang nggak kelihatan, yang bekerja tanpa henti. Hari ini, kita bakal bongkar mesin tersembunyi yang jadi motor penggerak industri travel modern. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya itu benar-benar mengubah dunia. Kemampuan kita buat bandingin ribuan pilihan dan booking perjalanan yang rumit cuma dengan beberapa klik itu, jujur aja, adalah sebuah keajaiban teknologi modern. Tapi percaya deh, dulu nggak segampang ini. Coba bayangin deh suasananya. Agen travel Anda harus nelpon satu-satu ke setiap maskapai cuma buat ngecek kursi. Udah gitu nelpon lagi ke hotel, terus ke perusahaan rental mobil. Semuanya manual, lambat banget, dan wah, riskan banget salah. Itu adalah dunia sebelum adanya satu sistem yang terpusat. Ribetnya minta ampun. Nah, dari kekacauan itulah lahir sebuah revolusi. Industri travel akhirnya menciptakan satu solusi buat masalah ini. Sebuah sistem yang kemudian jadi tulang punggung pemesanan di seluruh dunia, Global Distribution System, atau yang biasa kita sebut GDS. Jadi apa sih sebenarnya GDS ini? Anggap aja GDS ini kayak sebuah pasar digital raksasa. Dia itu perantaranya. Dia yang ngumpulin semua dagangan, mulai dari kursi pesawat, kamar hotel, sampai mobil sewaan, dari ribuan pemasok. Terus tampilin semuanya dalam satu layar buat para agen travel di seluruh dunia. Praktis banget. Terus gimana cara kerjanya? Prosesnya tuh mulus banget. Jadi waktu agen travel nyari penerbangan, GDS itu nggak nyimpen datanya sendiri. Dia langsung nanya ke sistem maskapai saat itu juga, secara real time. Begitu pesanan dibuat, GDS langsung kunci kursi itu dan otomatis ngurangin stok di maskapai. Jenius kan? Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya booking ganda. Analogi yang paling pas buat GDS ini ya sebagai sistem saraf pusat. Dia nerima informasi dari berbagai indera, maskapai, hotel, dan lain-lain, terus dia proses dalam sekejap. Dan langsung ngirim sinyal buat bertindak, yaitu melakukan pemesanan. Tanpa GDS, semua bagian ini bakal kerja sendiri-sendiri. Kacau balau lagi deh. Dan kita ngomongin skala yang nggak main-main loh. Ada lebih dari 1,5 juta agen travel di seluruh dunia yang setiap harinya bergantung sama GDS. Coba bayangin, ini adalah jaringan global yang memproses jutaan pemesanan setiap tahunnya. Gila kan? Tentu aja, sistem sekuat ini nggak muncul dalam semalam. Sejarahnya itu penuh dengan persaingan dan konsolidasi yang akhirnya ya melahirkan beberapa pemain raksasa yang mendominasi pasar sampai hari ini. Jadi ceritanya ini semua dimulai dari maskapai penerbangan itu sendiri. Tahun 60-an, American Airlines bikin SABE buat ngatur reservasi internal mereka. Nggak lama, maskapai lain ngikutin, kayak United dengan Apollo. Nah, sadar betapa kuatnya sistem ini, maskapai-maskapai di Eropa akhirnya patungan buat bikin platform mereka sendiri. Lama-kelamaan, ratusan sistem yang ada ini akhirnya mengerucut jadi 3 raksasa yang kita kenal sekarang, Amadeus, Sabre, dan Travelport. Merekalah penguasa tak terlihat di dunia GDS dan masing-masing punya akar sejarah yang kuat di industri penerbangan. Selama puluhan tahun, model ini berjalan dengan sangat baik. Tapi kemudian, datanglah sebuah kekuatan yang mengubah total permainan untuk semua orang, internet. Internet ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bikin GDS jadi makin perkasa. Dengan munculnya agen perjalanan online atau OTA kayak Expedia yang pakai teknologi GDS buat jangkau jutaan pelanggan. Tapi, di sisi lain, internet juga ngasih jalan pintas buat maskapai dan hotel langsung ke kita, para konsumen. Memungkinkan mereka buat motong jalur perantara sama sekali. Dan inilah yang membawa kita ke medan perang utama di industri travel hari ini. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi yang benar-benar berbeda tentang cara Anda sebagai konsumen memesan perjalanan. Oke, jadi ini dia inti perdebatannya. Kalau kita pesan lewat OTA atau agen, enaknya kita bisa bandingin semuanya di satu tempat. Gampang. Tapi buat pemasok ini mahal banget. Hotel itu bisa bayar komisi sampai 25% buat tiap pesanan. Gede banget kan? Nah, di sisi lain, kalau kita pesan langsung di web hotel, keuntungan mereka lebih besar, tapi mereka harus kerja keras buat nalik kita datang ke situs mereka. Jadi intinya tuh soal tarik ulur. Kanal gak langsung itu nawarin jangkauan yang luar biasa luas, tapi yaitu harus ngorbanin kontrol dan margin keuntungan. Sementara kanal langsung nawarin kontrol penuh, tapi biayanya gede di pemasaran dan jangkauannya lebih sempit. Setiap pemasok harus nentuin, mana nih keseimbangan yang paling pas buat mereka. Dengan pertarungan yang sengit ini, pertanyaan besarnya adalah,
Terus, gimana nasib GDS ke depannya? Apakah sistem yang kuat tapi penuh tantangan ini akan terus berevolusi atau malah jadi barang antik dari masa lalu? Well, menurut para ahli kayak Bing Pan, GDS ini bukannya bakal mati. Justru sebaliknya, mereka melihatnya dalam kondisi evolusi yang nggak pernah berhenti. Persaingan ini nggak akan membunuhnya, tapi malah memaksanya buat beradaptasi dan jadi lebih efisien lagi. Jadi pertarungan ini terus berlanjut. Di satu sudut, kita punya pemasok yang mati-matian narik kita buat pesan langsung demi hemat biaya komisi. Di sudut lain, ada JDS dan OTA yang nggak berhenti berinovasi, nambahin fitur baru buat buktiin kalau kemudahan yang mereka tawarkan itu sepadan harganya. Nah, pada akhirnya pilihan itu ada di tangan kita semua. Setiap kali Anda merencanakan perjalanan, Anda itu ikut serta dalam pertarungan ini. Apakah Anda akan memilih kemudahan yang ditawarkan oleh perantara, atau Anda memilih untuk langsung ke sumbernya? Keputusan Anda itulah yang akan ikut membentuk masa depan cara kita semua menjelajahi dunia.